Anda kan sekarang masih tinggal Surabaya kan? Iya masih. Ada nggak masih yang tadi Anda sebut di masa Anda dulu kecil di kampung-kampung asli Surabaya itu ada kelompok-kelompok drama teater itu? Sekarang hidup nggak? Oh enggak ada. Oh nggak ada lagi? Sudah enggak ada. Sudah nggak ada lagi? Teater itu sekarang sudah bergeser di kampus, di sekolah sebagai ekstrakurikuler. Oke. Ya begitu. Di kampung Kelompok-kelompok umum enggak ada sudah. sejak kapan nggak ada? Kira-kira ya mendekati reformasi itulah. Oke. Karena barangkali juga mereka juga capek juga ya. Mereka harus berproses nanti ketika pertunjukan ini sudah jadi harus melakukan proses-proses yang sulit. Nah, tidak ada tentang upaya, perizinan tidak ada begitu. upaya pemerintah untuk mendorong itu hidup lagi. Nah, saya kira juga enggak juga karena memang ya kalau pemerintah itu apa ya sekedar mereka nanggap begitu ya. Oh, Orientasinya juga sudah beda ya, barangkali yang di kesenian itu ya yang menghibur lah. bukan menghidupkan, Iya, tidak cuma menghibur. nanggap. Iya, nanggap. Kira gini, iya kita itu kan jadi akhirnya dihadapkan pada satu kelompok-kelompok yang membentuk fanatisme tertentu juga. Itu kan di mana saja. Di kampung kita tawuran antar kampung, di bola supporter antar bola, di partai juga begitu. Nah di Senayan juga begitu. Ya. Nah saya kira ini satu hal-hal yang memang harus kita koreksi bersama dari mana semua itu bermula gitu. Ya, Mas Luhur, Ya. saya coba mempertajam ini dengan kaitan apa yang jadi nilai yang kita pegang dalam konteks kita tidak melupakan masa lampau kita yang kelam tadi, yang penuh represif, bahkan ke kelompok kesenian, ya. Kalau represif ke kelompok bela diri masuk akal ya. Ini ke kelompok kesenian ya. Lalu coba kita hindari di masa sekarang dan masa depan. Apa yang jadi catatannya? Ya saya kira kalau kita lebih banyak mencermati, bangun kesadaran-kesadaran terhadap satu apa ya, sekarang kalau menurut saya itu terhadap satu perhelatan politik, realitas politik itu harus benar-benar kita baca dan kita cermati. Karena saya kira semuanya bermula dari sana gitu. Oke. Ya, bagaimana ketika di dalam politik itu, di dalam lewat partai-partai itu, nah kita tidak bisa menghadirkan orang-orang yang punya kualitas bagus gitu. Nah artinya persoalan aturan-aturan yang lahir, persoalan-persoalan di dalam satu iklim, di dalam perhelatan bernegara atau bermasyarakat, berbangsa gitu kan, itu sangat mempengaruhi juga. Nah makanya kalau saya lebih pengen bagaimana di dalam satu partai atau kelompok-kelompok politik itu mereka juga lebih punya proyeksi apa ini tentang wacana tentang kebudayaan gitu. Karena dari sana saya kira persoalan kemanusiaan, persoalan kebersamaan, solidaritas, gotong royong, dan di sana banyak nilai juga yang saya kira itu penting ya. Nah makanya ketika di masa lalu itu seperti itu, kita tidak bisa berdemokrasi secara bagus meskipun itu dengan satu bahasa ungkapan-ungkapan yang begitu, dengan estetika begitu, nah itu menjadi satu kekhawatiran begitu. Kalau situasinya balik lagi, kita masukin masa kelam lagi, Mas Luhut khawatir kebebasan ekspresinya juga hilang ya? Iya. Ya karena kita itu kan bisa mendeteksi satu, barangkali kita bisa mendeteksi satu kegelisahan-kegelisahan apa persoalan-persoalan di masyarakat itu lewat satu ungkapan-ungkapan ekspresinya gitu. Di kesenian. Iya, di kesenian. Sekarang
apa kisah nyatanya apa yang Anda alami sekarang? Ya, kami dulu pada masa Orde Baru sempat melakukan perlawanan di dalam proses pertunjukan ya, dalam pertunjukan itu. Setelah Orde Baru, nah kita merasa juga ini kok nggak ada musuh. Kalau dulu ini musuh bersama gitu. Ya. Nah, saya kira setelah periode itu ini jadi alians gitu. Lah musuh kita ini siapa? Jangan-jangan teman kita, jangan. Kita mengalami disorientasi ya. Iya. Nah begitu. Nah terus akhirnya kami lebih berkesenian, lebih apa ya, merasa nyaman gitu untuk melakukan orientasi yang lain pada estetika gitu, secara keilmuan di dalam kesenian gitulah. Itu yang menjadi penekanan begitu. Nah di terakhir kemarin ketika rame tentang dinasti begitu, nah tentang isu politik dinasti ya. Tentang isu politik dinasti begitu. Nah kami berpikir ini dilematis juga ya. Pada sisi yang lain kami ini sudah tidak mau untuk ngomong tentang isu-isu besar, ngikuti arus besar tentang isu kami tidak mau di dalam kesenian ya. Misalkan kemarin itu soal dinasti apa ini, kalau yang lalu-lalu ya, tahun-tahun lalu suksesi apa pergantian pilpres begitu kami tidak mengikuti tema-tema begitu. Nah ketika saat ini kemarin itu ada isu tentang dinasti itu, dan saya kira teman-teman juga berpikir juga kayaknya ini hal-hal yang memang harus benar-benar diwacanakan lagi. Langsung keinget ya. Orang itu harus paham dan orang harus sadar gitu, dengan satu persoalan dinasti gitu. Nah ternyata dinasti ini juga tidak pada masa-masa kerajaan yang sudah runtuh itu. Nah tapi kalau praktek-praktek dinasti itu dilakukan di dalam penyelenggaraan negara, praktek-praktek penyelenggaraan negara, proses begini. Yang katanya demokratis. Iya, ini kan berbahaya juga. Ya. Nah makanya waktu itu kami juga akhirnya bertekad untuk itu. Ini harus disuarakan juga. Karena refleksi sosial semacam ini benar-benar sangat genting, sangat urgent gitu. Nah makanya mau tidak mau kami juga ya tidak mengabaikan satu orientasi estetika itu, tapi ini ada penekanan yang paling penting di dalam satu wacana itu, pemikiran itu. Memang Mas Ul, selama kita taping menolak lupa itu, benang merah di kita adalah setiap orang yang menceritakan pengalamannya selalu menurut saya ada memar di otak belakangnya yang mudah dipicu oleh gejala-gejala tadi yang buat dia ingat kembali masa lalu. Nah, sebetulnya kita ini bukan ketakutan atau trauma secara, tapi karena kita tidak ingin generasi berikutnya mengalami apa yang kita alami, ya kan? Hidup penuh dalam ketakutan, hidup penuh dalam ketidakbebasan berekspresi, ya. Hidup penuh dengan tekanan-tekanan yang dilakukan negara pada rakyatnya, yang harusnya tidak ada itu. Nah, kita dulu sejak kecil mengalami, kita bisa lebih waspada, ya kan? Bayangin generasi Y dan Z yang lahir di alam demokrasi, gak pernah ketemu yang gak demokratis. Ketika itu setback ke belakang, mereka gak akan siap. Misalnya, mereka biasanya nge-tweet sembarangan aja, ya kan? Sekarang nge-tweetnya nggak boleh, harus menyebut alias siapa kan nggak biasa dia, sehingga mudah ditangkap mereka. Lebih parah dibanding generasi kita dulu mengalami era Orde Baru. Nah, cerita ini di kalangan seniman di Surabaya atau seluruh Jawa Timur sudah mengalami yang sama, yang bisa merasakan hal sama, Mas? Ya di dalam tingkat obrolan mereka
banyak. Sudah ya? Ya. Mengemuka ya? Ya, ada kesadaran-kesadaran di mana persoalan perhelatan politik itu memang harus dicermati. Karena itu yang menentukan nasib kita masing-masing ke depan. Seluruh bangsa ini ke depan. Gitu. Nah, makanya ya kami juga akhirnya tidak sepenuhnya bagaimana orientasi estetika itu menjadi sangat prioritas. Gitu. Justru nilai-nilai ini yang penting ya untuk diperjuangkan ya. Karena saya kira ada satu persoalan tentang kemaslahatan itu yang memang menjadi penting ini untuk kita sadarkan di masyarakat gitu. Dan kita bukan dalam rangka playing victim, tapi benar-benar ini merupakan catatan yang perlu kita garis tebalin. Karena kebebasan ekspresi itu harus kita jaga, karena kalau kita nggak jaga, tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi. Ya, mematikan sisi-sisi kemanusiaan kita. Kita kembali ke segmen berikutnya. Nah, saya kira banyak juga kengerian-kengerian juga yang bisa kita lihat nantinya kalau memang dinasti itu memang akhirnya menguat dan mewujud gitu. Maka akhirnya kami memilih untuk itu, untuk menyuarakan itu. Persoalan dinasti ini menjadi penting. Ini menjadi isu bersama yang memang benar-benar harus disadari. Karena dia merusak lingkungan, dia bisa merusak kemanusiaan, dia bisa mampu menghilangkan sifat solidaritas kita. Ya. Tiap orang harus disadarkan, dipahamkan dinasti itu begitu dan bagaimana dengan realitas ini supaya dia bisa membaca dan memahami atau bersikap ketika dinasti ini benar-benar. Kok disebut dinasti bulldog kenapa? Ya saya kira itu satu analogi saja ya. Analogi. Atau bulldozer itu mungkin? Bukan. Bukan. Saya kira bulldog itu anjing yang ras paling tua ya di Inggris itu. Nah kami memilih kenapa itu harus memilih anjing apa bulldog dengan nama jenis bulldog itu. Karena saya pikir anjing ini cuma patuh pada tuan pemeliharanya gitu. Iya, dia itu sangat patuh ketika dikasih kekuasaan untuk menjaga aset untuk begitu. Nah, sambil dia ngeces ya. Bulldog kan juga ngeces ya.